Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alvin di Ngoping TV. Ya, jadi untuk kali ini gua ingin membahas tentang bagaimana sih kita ini ketika ingin menaiki gunung, mendaki gunung, kita agar bisa safety dan sesuai dengan prosedur bagaimana caranya kita untuk mendaki gunung. Nah, kan untuk kita throwback yang sebelumnya ya, kan gue udah pernah menceritakan tentang ada pengalaman dari subscriber kita yang dimana dia itu sempat hilang dan akhirnya ketemu. Nah, dikarenakan ilmu survival yang dia punya. Nah, itu dia, makanya itulah pentingnya ilmu survival yang harus menjadi modal dasar para pendaki ketika ingin mendaki gunung. Makanya di sini gue telah bersama narasumber yang sudah berkompeten lah untuk menjelaskan tentang ilmu-ilmu survival kepada kita semua. Nah, untuk narasumber yang ada pada hari ini yaitu ada Bang Agus dari komunitas Sapala. Apa kabar, Bang? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, jadi ini nanti bersama Bang Agus kita selama beberapa menit ke depan akan menjelaskan tentang apa aja sih yang harus dibawa ketika kita ingin mendaki gunung, terus bagaimana sih trik-triknya ketika ilmu-ilmu survival yang harus kita kuasai selama kita ingin mendaki gunung. Mungkin pertanyaan dasar dulu nih, sobat-sobat Koping TV ya kan. Pertama nih, apa aja sih peralatan Bang yang harus dibawa gitu ketika ingin mendaki gunung? Yang mungkin yang kan ada intinya, ada yang tambahan. Nah, dua-duanya bisa disebutin. Lebih ke individu dan kelompok mungkin ya. Iya, itu benar. Kalau untuk individu ya kita paling untuk safety-nya paling sepatu ya, sepatu terus baju celana pun juga. Karena kan kalau celana pun kita nggak bisa sembarangan pakai. Gitu. Contoh kayak misalkan Levi's. Kalau Levi's itu kan dia bahannya gampang lembab dan berat. Gitu. Kalau nanti selama perjalanan itu hujan gitu, itu susah keringnya juga kalau Levi's. Nah, terus untuk jaket juga biar udaranya itu normal gitu, suhu badan kita normal. Terus sarung tangan juga sarung tangan itu penting. Terus sleeping bag, matras itu peralatan tidur ya individu. Untuk kelompok paling tenda, nesting, terus alat masak lah. Alat masak, logistik juga sama obat-obatan individu paling. Ya misalnya lu punya mah gitu kan, lu bawa obat mah sendiri. Gitu. Asma lu bawa obat asma sendiri. Udah sih kurang lebih sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan tentang misalnya kalau permasalahan pakai sendal gunung gimana Bang? Katanya kan lu jelasin tentang pakai sepatu ya, pakai sepatu. Kalau pakai sendal gunung gimana? Kalau untuk sendal sih kurang sih kalau menurut gue, kurang safety Ya? kurang safety karena kan kalau untuk sendal dipakainya mungkin di area campnya, area campnya gitu. Terus tekstur gunung pun mereka kan beda-beda tuh. Cuma lebih safety itu pakai sepatu sih. Iya, soalnya gue pernah di apa ya, kayak di kena pelanggaran lah ketika naik gunung. Katanya nggak boleh pakai sendal, akhirnya kena denda. Itu soalnya gini, gue melihat kan ada juga pendaki pakai sendal. Gue kan karena gue juga nggak sekali dua kali ya. Terus gue merasa kok kenapa di gunung ini nggak boleh? Oh ternyata emang sendal itu bermasalah juga. Bermasalah juga karena kan kalau model sendal yang jepit apalagi di sela-sela jempol itu kan. Jadi oke, posisi lu naik nggak masalah, cuma posisi turunnya apalagi posisi licin gitu. Suka lecet ya. Suka lecet tengah-tengahnya tuh. Terus kalau putus juga kan nyeker lu pasti kan. Iya, kalau putus iya sih, nyeker. benar-benar. Nah, untuk itu kan permasalahan safety ya. Jadi ada yang individu dan kelompok, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan kita throwback ke video gue sebelumnya nih Bang, yang video ketujuh itu yang si masalah si Potek ini kan, dia ini kan survive, bisa hidup di gunung kan pas hilang itu karena dia punya ilmu survival kan. Nah, menurut lu penting nggak sih ilmu survival itu? Penting karena kalau di dunia pendaki ya, sebelum lu naik itu kita harus punya ilmu dasar dulu gitu. Kayak misalnya lu
peralatan apa aja yang perlu lu bawa ketika naik, terus eh, penyakit apa aja lu juga harus kenalin diri lu sendiri gitu, terus logistik apa aja yang apa namanya bisa lu bawa, kayak misalnya air kan pasti butuh air kan, terus Pasti. kayak misalnya madu, terus coklat itu kan buat nambah stamina juga kan biar lu nggak gampang capek. Butuh sih ilmu survive gitu karena kan kita kan outdoor di hutan kan modelnya. Kalau lu sebelum pendakian tanpa ilmu atau mungkin lu naik satu kelompok nih, baru baru semua gitu yang naik, pemula semua yang naik, jadi ya susah juga, dalam artian takutnya dalam rombongan itu kan ada yang egois pengen duluan atau yang enggak egois gitu, takutnya yang gampang kecapean ini ketinggalan nih, takutnya yang gampang capek ketinggalan ini jauh tuh sama rombongan, tersesat dah tuh dia. Nah itu disitulah ilmu survive itu kepake gitu. Nah, kalau misalnya apa kejadian terpahit lah, tentu kita pasti semuanya nggak ingin lah ketika mendaki gunung ada kejadian yang nggak enak ya kan dalam diri kita. Tapi kalau misalnya nih gua atau siapa aja nih, para pendengar Ngopin TV, para pendaki lainnya yang misalnya kesesat nih bang, apa sih yang pertama harus kita lakuin itu? Kalau kesesatan dari rombongan ya, Kayak rombongan. yang pertama sih diusahakan gitu jangan panik ya, karena kalau panik itu pikiran kita nggak jernih nih. Kalau kalau kita panik kan, kalau memang sih kalau gua pribadi pun bakal panik gitu, karena kan di hutan gitu kan lu sendirian, syukur-syukur masih terang, oke lah Iya. ya kan, kondisi masih terang. Cuma kalau udah menjelang sore ke malam itu udah pasti panik. Cuma diusahakan itu normal, jangan panik biar kita berpikiran jernih gitu. Nah itu yang pertama, itu yang tadi tuh jangan panik. Ya, Yang kedua diusahakan kita peralatan itu, center itu ada penerangan ya, penerangan. jadi kalau memang kondisinya gelap kita ikutin jalan setapak aja tuh, kita ikutin jalan setapak yang ada di hutan itu, hutan itu tuh. jalan setapak, karena tiap hutan pasti punya jalan setapak dong. Nggak mungkin itu jalan setapak tahu-tahu kebuat sendiri tanpa ada yang pernah lewat. Jadi ke hutan belantara tuh kan pasti ada orang yang pernah lewat tuh kan gitu. Kalau hewan buas, ternyata hewan buas yang lewat. Kalau hewan buas tergantung, karena posisi gini, kalau hewan buas itu kan dia itu kan punya teritorial sendiri kan. Iya. Dia bakal keluar dari teritorialnya itu ketika lapar atau memburu makanan lah, dia cari makanan. Kalau di jalur pendakian itu dari pihak Taman Nasional sendiri ya, dia punya tempat sendiri untuk hewan-hewan buas seperti itu. Vegetasi ya, batas vegetasi. Iya betul. Jadi jaraknya itu masih aman dari jalur pendakian itu. Kalau memang ada ketemu hewan buas gitu ya, ketemu hewan buas, contoh misalnya lu ketemu singa gitu, kalau ketemu singa lu itu natap matanya, lu berusaha buat tenang. Lu natap matanya, lu bawa tas, berusaha posisinya itu lu lebih besar daripada dia gitu, berusaha lebih besar daripada dia, dan lu jangan bukan jangan napas pasti dong, cuma lu berusaha lebih berani daripada dia. Walaupun ya nggak bisa dibohongin kalau kita itu takut ya kan. Itu kalau ketemu macan. Kalau ketemu jenisnya macan tutul, lu jangan lihat matanya. Posisi lu tenang aja. Kenapa itu macan lihat matanya? Kalau macan tutul, dia itu kalau lu lihat matanya, dia sama kayak manusia, dalam artian ya lu diliatin muka pasti lu juga nggak seneng juga dong. Itu bedanya macan tutul sama macan biasa dan harimau gitu. Kalau macan tutul, lu jangan liatin matanya, lu berpaling dari muka dia, lu berpaling, cuma hampir sama posisinya itu, lu lebih besar daripada dia. Berarti kayak lu lebih besar daripada dia. Tapi kalau ketemu macan tutul, jangan sekali-kali lu manjat pohon. Ikut manjat ya? Karena dia masih bisa manjat sampai ujung pohon. Beda sama harimau, macan biasa. Dia bakal manjat, cuma nggak separah macan tutul itu. Gitu. Kalau ketemu hewan buas ya. Iya. Terus kalau misalnya kita kan ada nih, kalau saya gue pernah denger kalau misalnya hilang, kalau misalnya ikutin arah matahari atau ikutin arah apa gitu, itu benar kan sih bang? Benar, karena kan posisi kalau lu tersesat gitu di hutan, lu cukup ikutin arah matahari aja. Kalau lu udah ikutin arah matahari, lu lihat sekeliling lu, kira-kira ada nggak tuh tumbuhan yang sama
contoh misalnya lama lu tersesat, lu ikutin arah matahari, lu ketemu pohon pinus semua, Iya. itu nggak jauh dari penduduk. Oh itu. Itu nggak jauh dari penduduk karena tiap pohon yang sama. Nah, contoh lu singkong singkong semua, cuma kan di hutan nggak ada singkong Nggak kan, ada. karena itu pohon yang ditanam sama manusia gitu. Lu bandingin sama hutan liar lah, Iya. hutan liar itu semua tanaman itu ada, bukan pinus pinus semua, singkong singkong semua, pisang pisang semua, bukan. Jadi kalau lu udah ketemu ikutin arah matahari dan lu nemu tanaman yang sejenis homogen lah gitu, lu ketemu tanaman yang sejenis, itu lu nggak jauh dari penduduk, cuma lu tetap harus positif, ini dekat penduduk gitu. Oke. Kalau nih misalnya, pasti kan kalau misalnya uh, kita ketika tersesat nih, kadang kita juga misalnya kayak di potek ini kan cuman ngebawa itu cuman beberapa makanan doang kayak coklat, rokok gitu doang. Nah, bagaimana sih kalau misalnya di hutan itu ya cara kita survive untuk mencari kebutuhan pokok kita gitu kayak makanan, air. Nah, kadang-kadang ada beberapa pohon yang bisa dimakan ya, benar nggak? Jamur kayak jamur gitu kan, ada yang bisa dimakan, ada yang kagak, kadang kategorinya racun. Nah, ada nggak sih lu apa tips-tips kayak gitu? Nah itulah gunanya punya ilmu sebelum pendakian. Nah, survive kan. Kalau lu udah ketinggalan rombongan, itu lu udah termasuk survive, bertahan hidup sendiri di dalam hutan gitu. Jadi yang pertama lu itu harus kenalin tumbuhan apa yang bisa beracun, yang ada beracunnya. Nah itu dia. Atau yang bisa dimakan, yang normal gitu kan. Biasanya di hutan itu kita itu minimal makan itu 5 jenis tumbuhan. Oh itu ya, kayak misalnya salah satunya ya, itu yang berbentuk bukan yang berbentuk sih, yang berjenis palem-paleman. Palem-paleman biasanya di hutan itu ada pohon palem, cuma bukan pohon palem yang gede ya, karena kan ini masih satu jenis palem. Itu lu cari palem, pohon palem itu lu tebang, nah di dalamnya itu bisa dimakan. Ibarat dia tuh teksturnya kayak apa ya, hampir sama kayak bengkoang, rasanya juga sama, oke, hampir sama kayak bengkoang, tapi dia punyanya itu dia lebih karbohidrat, lebih mengandung karbohidrat gitu. Nah kalau lu nggak tahu sama sekali pohon yang berjenis palem, lu bisa coba misalnya lu mau nyoba pohon apa gini, lu potong, nah abis itu lu rasain dulu di tangan lu rasain, lu berhenti, tunggu beberapa menit. Kalau emang ada efeknya, berarti itu nggak baik dimakan. Perih atau gimana? Perih, gatel, lengket atau apa, nah itu berarti nggak baik dimakan. Nah kalau lu di sini udah lu cobain, nggak ada efek ya, lu cobain di sini, di atasnya kulit ini, lu cobain di sini. Kalau memang nggak ada reaksi juga, lu cobain di bibir atau lu jilat sedikit, sama-sama nunggu beberapa menit memang. Setelah itu lu coba lagi sedikit, lu cicip. Kalau memang itu nggak ada reaksinya, nah itu lu nggak apa-apa lu makan. Itu salah satu dari beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimakan dah. Terus itu untuk makanan. Terus untuk air, misalnya lu bawa air nih, udah habis logistik tuh air tuh. Nah mau nggak mau lu harus cari air kan. Benar. Mau nggak mau lu harus cari air. Kalau memang posisinya itu lu nggak dengar suara mata air, atau mungkin lu di dataran tinggi, karena kan sifat air kan selalu dataran rendah kan. Kalau lu posisi di dataran tinggi, lu minimal lu punya pisau aja, atau alat potong buat di pohon nih batangnya. Iya buat di pohon. Nah kalau lu mau cari air, lu cobanya itu di pohon yang nggak ada getahnya. Contoh misalnya lu cari air nih, lu di pohon mangga misalnya, di gunung ada pohon mangga misalnya. Nah, ada pohon mangga. Nah lu nggak bisa minum walaupun ada airnya, kalau pohon itu bergetah, punya getah gitu, lu nggak bisa minum. Dan pohon yang bisa ada airnya itu, contoh pohon bambu misalnya. Lu cari pohon bambu misalnya di hutan itu ada pohon bambu, lu ketok tuh pohon bambu di setiap rongganya itu. Biasanya kan air di paling bawah. Nah, lu ketok rongga paling bawah. Kalau memang itu nggak kopong, berarti itu ada airnya. Bunyi tung. Berarti itu ada airnya. Lu tebang itu pohon, lu minum, itu air masih bisa diminum. Tapi lu harus cicip dulu.
Oke. karena air yang di pohon bambu ini masih bisa basi. Oh, Jadi lu cicip dulu, terus lu cium baunya, kalau masih bau-bau bambu lu masih bisa minum. Itu jenis bambu ya. iya, iya. Dan di hutan pun jarang banget bambu, di hutan jarang banget bambu. Pasti iya sih emang di hutan mah jarang banget. Terus ada lagi selain bambu, Apa itu? akar gantung biasanya. Oh yang ya di pohon. Akar gantung, nah itu lu potong, cuma yang lu ambil bukan posisi dari atasnya, Dari tapi bawah. dari bawah. Nah, usahain selama lu tersesat itu lu cari plastik dan akar itu bisa buat ikat. Jadi lu potong kan dari bawah nih dia. Iya. Nah, dari bawah, habis itu plastiknya lu ikat di sini. Plastik ikat di sini, posisinya tungging ke bawah. Nah, lu bakal dapat air dari situ, dari kisaran jam 3 ke bawah, jam 3 sore ya. Karena kan matahari udah nggak ada tuh, udah mulai redup, ya kan. Lembab pun udah nggak ada pun. Jadi posisinya akarnya sampai bawah. Nah, lu bisa nunggu di situ. Itu dia bakal keluar air dia dari akar gantung itu. Iya. Karena kan manusia itu kan sebagian hidupnya dari air, butuh air kan. Benar. Nah, ada juga tuh kan gue masalah teori kali ya. Manusia itu bisa hidup kalau nggak ada makanan selama sebulan. Kalau Bener manusia nggak ada air 2 hari, butuh 3 hari. 3 hari. 3 hari ya. Kuatnya cuma 3 hari. Tapi kalau manusia nggak ada makanan tapi ada air itu 3 minggu. 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu deh. Makanya itu kan makanya pentingnya air. Pentingnya air. Makanan mah bisa sampai bertahan 3 minggu. Iya, gitu. Yang penting lu kalau nggak punya makanan nggak perlu takut, lu tinggal minum aja. Kembung nggak masalah, gitu. Yang penting lu masih bisa bertahan hidup kan. Bisa bertahan. Gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan ini, kan kalau misalnya tersesat nih, terkadang kan kita kan nggak semuanya megang tenda. Semuanya megang tenda, pasti kan ada cuma beberapa, misalnya kalau 10 orang kita bawa tenda 2. Kalau misalnya ternyata takdirnya kita di saat kita bukan bagian orang yang megang tenda, nah bagaimana kayak kita nih ke bertahan hidup buat membuat kayak tenda darurat lah. Kalau di Sipotek ini kan di cerita gue yang lalu itu dia naik atas pohon, di situ bertahannya. Nah kalau misalnya orang yang nggak bisa naik pohon, terus nggak bisa milih-milih pohon, atau nggak di situ nggak ada pohon yang buat bisa diteduhin, gimana nih menurut lo? Kalau di dunia survive itu lebih dengan bivak. Bikin bivak atau tenda darurat. Darurat. Kalau memang lu nggak ada tenda, ya kan, lu nggak bawa tenda nih, lu pakai flysheet bisa. Kok kita nggak bawa? Kalau kita nggak bawa flysheet juga, lu bisa pakai jas hujan. Kalau nggak pakai jas hujan juga, lu bisa pergunain lingkungan lu. Daun gitu ya? Daun, batang, gitu. Nah, sebelum lu membuat bivak, minimal lu cari tempat yang enak nih, posisi enak. Nah, kalau menurut lu posisi enak itu di dekat sumber mata air, salah. Ya itu hewan ya? Karena semua makhluk hidup itu butuh hewan. Semua makhluk hidup itu butuh air. Ya kan? Kalau lu bikin bivak itu di pinggir sungai, nah lu nggak tahu ntar ada apa malam-malam, entah itu hewan buas minum kah. Syukur-syukur nggak ada apa-apa. Tapi yang ditakutin tiba-tiba hujan, air bah datang. Gitu. Nah, lu liatin juga sekeliling lu. Kalau lu posisi lu udah dapat nih tempat yang nyaman, lu lihat ke atas. Kira-kira di atas yang lokasi yang bakal lu bikin bivak ini ada pohon yang mau tumbang atau enggak? Gitu. Nah, itu yang di atas. Yang di bawah pun juga lu lihat ada sarang hewan enggak nih di sini. Entah itu ular kah, semut kah, gitu kan. Nah, keliling lu pun juga gitu, kanan kiri lu ada sarang hewan enggak nih? Kayak misalnya laba-laba atau buah-buah yang sekiranya makanan ular, kan ada tuh yang buah makanan ular tuh. Ya, ya itu yang ditakutin itu doang. Kalau babi? Kalau menurut gua babi itu dia sih ini sih, dia nyerang orang itu ya kalau lu keluar. Kan gue juga sering ya, kalaupun bukan di dunia, tapi bukan lagi kita yang lagi tersesat juga, terkadang kita lagi ngecamp ada babi tiba-tiba masuk ke tenda, yang ngobrak-abrik tenda kita lah. Kalau pengalaman gue ya, babi itu dia pernah tuh gue di Papandayan itu, di depan tenda gue ada babi. Papandayan bener. Si Omen, terkenal si Omen. Banyak banget tuh babi. Itu dia cuma ngacak-ngacak ini doang, ngacak-ngacak sampah. Jadi nggak tahu sih babi-babi liar ya, babi-babi liar gitu.
Cuma kemungkinan besar kalau posisi bipak lu itu aman, itu ini sih bersih lah gitu. Jadi ngorek-ngorek sampah sih